Selalu disukai banyak orang, Wiro Sableng, dasar Sableng, gurunya gendeng, muridnya Sableng. Melangkah menyusuri dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nur Alzara. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 3. Sebelum melanjutkan ke materi gelombang elektromagnetik, izinkan saya memperkenalkan teman-teman sekelompok saya yang akan membacakan materi yang akan ia bacakan. Di sini saya juga akan menjelaskan materi mengenai sinar gamma dan juga apa sih bahaya jika terkena gelombang elektromagnetik secara berlebihan, dan menjelaskan beberapa contoh soal agar kita mudah mengerti. Perkenalkan, nama saya Jessica Afrandanisa. Di sini saya akan menerangkan mengenai materi sifat dari gelombang elektromagnetik. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah Sadia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Perkenalkan, nama saya Anti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang radio dan gelombang mikro. Perkenalkan, nama saya Sahlun Putri Amelia dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinar inframerah dan cahaya tampak. Perkenalkan, nama saya Kimari Kristenoya. Saya akan menjelaskan materi tentang sinar ultraviolet dan sinar X. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rampat. Adapun beberapa sifat dari gelombang elektromagnetik ini. Yang pertama, gelombang elektromagnetik berupa gelombang transversal, di mana gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya ini bertegak lurus dengan arah getarannya. Kemudian yang kedua, arah perambatannya tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Ketiga, terjadinya perubahan medan listrik dan medan magnet yang berlangsung secara terus-menerus. Keempat, energinya bergantung pada besarannya frekuensi. Kelima, memiliki momentum. Keenam, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruangan hampa. Ketujuh, gelombang elektromagnetik dapat mengalami proses pemantulan, pembiasan, polarisasi, interferensi, dan difraksi atau lenturan. Spektrum gelombang elektromagnetik. Ada 7 spektrum dalam gelombang elektromagnetik. Tiap spektrum memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, skema spektrum gelombang elektromagnetik dengan informasi nilai frekuensi dari yang tinggi ke terendah. Ada sinar gamma, sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, dan yang terakhir gelombang radio. Dan frekuensi yang paling tinggi yaitu sinar gamma, dan yang paling rendah adalah gelombang radio. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang radio dan gelombang mikro. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang ini dihasilkan oleh elektron pada kawat pengantar. Elektron tersebut nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio dipancarkan melalui transmitter atau antena pemancar dan diterima oleh receiver atau antena penerima. Selanjutnya, gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki fungsi terkecil kedua setelah gelombang radio. Frekuensi gelombang mikro adalah 10 Hz dengan panjang gelombang 3 mm. Gelombang mikro biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan deteksi bawah laut menggunakan radar, membantu pendaratan pesawat, dan sebagainya. Sinar inframerah memiliki frekuensi lebih besar daripada gelombang mikro. Frekuensi sinar inframerah berada di rentang 1011 Hz sampai 1014 Hz. Artinya, gelombang panjang sinar inframerah lebih kecil dari gelombang radio dan gelombang mikro sinar yang juga tidak terlihat tetapi dapat terdeteksi di atas spektrum merah ini. Disebut sinar inframerah. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar karena dipanaskan. Contoh atau wujud sinar inframerah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, smartphone dengan menggunakan pengenalan wajah atau face recognition yang mengambil wajah pemiliknya dengan kamera inframerah.
Contoh kedua, remote control TV dan AC sensor penerima mengubah sinyal cahaya sinar inframerah menjadi sinar listrik yang menginstruksikan mikroprosesor sesuai perintah. Contoh ketiga, fiber optik karena sinar inframerah cocok digunakan dengan material fiber, tidak mudah terdispersi dan kehilangan energi. Apa itu sinar tampak? Sinar tampak adalah bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi atau dilihat oleh mata manusia. Memiliki energi sebesar 299 sampai 149 kJ atau mol. Sinar tampak memiliki frekuensi antara 10 pangkat 14 Hz sampai 10 pangkat 16 Hz. Memiliki panjang gelombang antara 10 min 6 meter sampai 10 min 7 meter. Yang kedua, panjang gelombang sinar tampak. Mulai dari 4 kali 10 min 7 meter untuk cahaya violet atau ungu, sampai 7 kali 10 min 7 untuk cahaya merah. Yang ketiga adalah manfaat sinar tampak. Manfaat yang pertama, membantu kita untuk melihat. Yang kedua, dapat digunakan untuk sinar laser, misalnya pada bidang kedokteran, pelayanan atau jasa, industri, astronomi, fotografi, elektronika, dan komunikasi. Saya akan menjelaskan sinar ultraviolet atau sinar UV. Sinar UV mempunyai frekuensi 10/15 Hz sampai 10/16 Hz. Sinar ini dapat dihasilkan oleh matahari, namun sinar UV juga dapat diproduksi oleh atom dan molekul dalam loncatan atau nyala listrik. Manfaat sinar ultraviolet merupakan salah satu dari gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi berkisar antara 10/15 Hz dan 10/16 Hz. Namun sinar ultraviolet memiliki sejumlah manfaat. Yang pertama, polimerisasi. Sinar ultraviolet digunakan sebagai aktivator. Yang kedua, pendeteksi. Sinar ultraviolet untuk mendeteksi kekaratan tanpa merusak bahan yang dideteksi. Ketiga, disinfeksi. Disinfeksi adalah proses pembersihan bakteri melalui udara dan zat cair. Materi kedua, sinar X. Sinar X mempunyai daerah frekuensi 10/16 Hz sampai 10/20 Hz. Sinar X dihasilkan dari partikel-partikel berenergi tinggi yang ditembakkan ke atom. Atom memancarkan sinar X jika atom ditembaki dengan elektron. Yang pertama, fisika material. Dalam bidang fisika material, sinar X digunakan untuk menyelidiki struktur kristal dan orientasi bidang alat yang digunakan bernama XRD. Yang kedua, kedokteran. Dalam bidang kedokteran, sinar X untuk mencitrakan organ dalam tubuh seperti kelainan tulang dan melihat kesehatan toraks. Kita akan memasuki pada materi yaitu sinar gamma. Sinar gamma atau yang sering kita dengar dengan sinar Y memiliki frekuensi antara 10/20 Hz sampai 10/25 Hz. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki daya tembus sangat kuat sehingga dapat menembus pelat besi tipis. Sinar gamma yang dihasilkan dari inti-inti tidak stabil ini sering digunakan untuk membunuh sel-sel kanker dan berguna pada bidang kedokteran seperti mensterilisasi alat-alat kedokteran. Dan juga dalam bidang pertanian, sinar gamma ini sangat bermanfaat seperti digunakan untuk rekayasa genetika yaitu penyinaran pada bibit unggul. Radiasi sinar gamma dapat diketahui dengan detektor Geiger-Müller seperti gambar di samping. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa gelombang elektromagnetik ini memang memiliki banyak manfaat. Tetapi jika kita terpapar gelombang elektromagnetik yang terlalu sering akan berdampak pada kesehatan. Apa saja sih dampak buruknya? Yang pertama yaitu radiasi sinar UV yang berlebihan dapat mengakibatkan kanker kulit, gangguan penglihatan. Yang kedua yaitu penggunaan sinar X yang melebihi batas normal dapat mengakibatkan pemusnahan sel-sel dalam tubuh. Yang ketiga, sinar gamma dari nuklir dapat menyebabkan jumlah kematian terbesar dalam penggunaan senjata nuklir di sebuah perang nuklir. Yang keempat, gelombang mikro pada pulsa microwave dapat menyebabkan efek stres sehingga saraf otak menjadi lelah. Yang kelima, radiasi telepon seluler dapat menyebabkan sakit kepala, kelelahan, kanker otak, dan kesulitan tidur atau insomnia. Baik teman-teman, di sini kita akan menjawab beberapa contoh soal yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu nomor 1, pernyataan yang sesuai dengan sifat gelombang elektromagnetik ditunjukkan oleh angka. Yang pertama yaitu memerlukan medium untuk berambat. Apakah ini benar? Ini tidak benar ya, karena tidak memerlukan medium. Yang kedua, kecepatan perambatan dalam ruang vakum sebesar 3 kali 10 maka 8 meter per sekon. Ini benar. Yang ketiga, arah medan magnet sejajar dengan arah medan listrik. Ini salah ya, karena itu tegak lurus.
Yang keempat, dapat mengalami peristiwa polarisasi. Benar, perubahan medan magnet berbentuk sinusoidal akan membangkitkan medan magnet berbentuk sinusoidal. Ini benar. Berarti yang sesuai dengan sifat gelombang elektromagnetik yaitu nomor 2, 4, dan 5. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi sesuai tanda panah terdapat pada alat. Dapat dilihat pada gambar, tanda panahnya ini berada pada frekuensi 10⁻⁹ sampai 10⁻⁻, di mana di frekuensi kedua ini berada pada gelombang mikro. Sehingga jawabannya itu adalah pada radar, karena radar berada pada gelombang mikro. Tapi kita buktikan dulu, televisi ini itu berada pada radio, sedangkan sel surya itu ada pada cahaya tampak. Fotorongsen itu terdapat pada sinar X, remote AC terdapat pada inframerah. Sehingga jawaban yang benar adalah radar. Baik, di sini kita akan menyelesaikan soal esai nomor 2, yaitu gelombang elektromagnetik merambat dalam suatu medium dengan cepat rambat 1,25 dikali 10⁻⁸ meter per second jika permitivitas ruang medium 8 kali 10⁻⁻12 kolom kuadrat per Newton meter second. Hitung nilai permeabilitas ruang medium yang dihasilkan. Jadi dapat kita selesaikan di sini. Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya di sini C atau cepat rambat gelombangnya yaitu 1,25 dikali 10⁻⁸ meter per second. Kemudian diketahui juga permitivitas ruang mediumnya atau epsilonnya yaitu 8 dikali 10⁻⁻12 kolom kuadrat per Newton meter per second. Kemudian yang dicari di sini adalah nilai permeabilitas atau mu0. Kita dapat mencarinya itu dengan menggunakan rumus persamaan Maxwell. Di mana persamaan Maxwell ini yaitu C sama dengan 1 per akar epsilon atau permitivitas ruang medium dikali dengan mu0. Karena di soal kita mencari mu0, untuk mempermudah kita harus mengkuadratkan kedua ruas. Sehingga C kuadrat sama dengan 1 per epsilon dikali mu0. Untuk mencari mu0 sama dengan 1 dikali epsilon dikali C kuadrat. Sehingga kita subsidi angkanya, mu0 sama dengan 1 per epsilonnya 8 dikali 10 min 12 kolom kuadrat per Newton meter per second dikali dengan C kuadrat yaitu 1,25 dikali 10⁻⁸ meter per second kuadrat. Sehingga mu0 sama dengan 1 per 8 dikali 10⁻12 C kuadrat per Newton meter per second dikali dengan 1,5625 dikali 10⁻⁻16 meter kuadrat per second kuadrat. Ini ya. Sehingga kita cari lagi, kita selesaikan mu0 sama dengan 1 per 12,5 dikali 10 pangkat 4. Karena di sini meter kuadratnya sama, kita bisa coret saja. Sehingga kita tulis C kuadrat per Newton second kuadrat. Sehingga mu0-nya kita dapat adalah 8 dikali 10 min 6 Newton second kuadrat per kolom kuadrat.